Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai artikel kami yang berjudul Smart Governance di Era Digital Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Teknologi AI di Indonesia. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Hati Syardis Kaputri, selanjutnya ada teman saya Nadia, Taufani, Roro Kusnul, dan Jihan Syahdan. Transformasi digital adalah langkah penting dalam membangun smart city. Ini melibatkan penerapan teknologi seperti dengan 241 kota atau kabupaten telah mengimplementasikan program Smart City pada tahun 2023. Transformasi seperti melalui platform OSS untuk menyederhanakan proses birokrasi, sementara aplikasi AI memungkinkan respon cepat terhadap keluhan warga. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan menciptakan pemerintahan yang inklusif, transparan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan dasar pemikirannya. Jadi, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 221 juta pengguna internet dan tingkat penetrasi mencapai 78,19% menurut APJII pada awal tahun 2024. Namun, meski angka ini tinggi, tantangan besar masih dihadapi dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu contoh nyata adalah proses perizinan usaha yang masih rumit. Rata-rata proses ini memakan waktu hingga 97 hari dan harus melewati 13 prosedur di berbagai instansi yang menunjukkan inefisiensi sistemik. Selain itu, kesenjangan digital menjadi isu utama. Sekitar 45% provinsi, khususnya di wilayah timur seperti Papua dan Maluku, masih menghadapi keterbatasan konektivitas internet, sehingga sulit bagi mereka untuk terlibat dalam transformasi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat salah satu solusi yang sudah diterapkan, yaitu sistem informasi terintegrasi seperti Online Sales Submission atau disingkat OSS. Sistem ini membantu menyederhanakan birokrasi perizinan dan pelayanan publik di Indonesia. Namun, masih menghadapi kendala seperti integrasi antar instansi dan pengalaman pengguna yang perlu diperbaiki. Beberapa tantangan lanjutan yang masih dialami diantaranya, yang pertama, tantangan baru muncul dalam bentuk ancaman keamanan cyber. Sebagai contoh, situs web pemerintah Kota Malang dilaporkan mengalami 37 kali peretasan pada tahun 2023. Ini menegaskan bahwa keamanan teknologi harus menjadi prioritas. Selanjutnya yang kedua, untuk mendukung keberlanjutan digitalisasi, penguatan kerangka hukum serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi menjadi hal yang sangat penting karena regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan era digital. Selanjutnya yaitu pendekatan holistik, yang berarti sebuah strategi yang mempertimbangkan semua aspek yang saling berkaitan untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga transformasi ini harus dirancang sebagai pendekatan menyeluruh, yaitu kombinasi strategis antara teknologi inovatif, regulasi adaptif, budaya organisasi yang dinamis, dan keterlibatan masyarakat aktif. Karena visi transformasi dalam smart governance yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan efisien. Next. Baik, selanjutnya di sini terdapat data pendukung untuk penerapan smart governance. Jadi berdasarkan data Reportal tahun 2023, Indonesia memiliki 212 juta pengguna internet dengan penetrasi sebesar 77%, yang mana ini akan membuka peluang besar untuk penerapan e-government. Next. Nah, selanjutnya di sini kita beralih ke komponen utama sistem informasi dalam penerapan smart governance. Dalam konteks smart governance di Indonesia sendiri, itu sistem informasi dapat mendukung penerapan AI untuk meningkatkan efisiensi dan juga keterlibatan warga. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 4 poin, dimulai dari yang pertama, yaitu ada pengelolaan data untuk meningkatkan efisiensi pemerintah. Nah, pengelolaan data yang efektif dalam smart governance itu melibatkan pengumpulan data dari IoT dan juga aplikasi pemerintah, penyimpanan yang aman di cloud atau on-premises, serta penggunaan AI untuk analisis dan juga enkripsi untuk menjaga keamanan dan juga privasi data. Kedua, di sini ada arsitektur sistem yang mendukung skalabilitas dan juga integrasi. Nah, arsitektur sistem dalam smart governance itu harus fleksibel dan juga dapat mengelola data dalam jumlah yang besar. Cloud-based memungkinkan skalabilitas, sementara on-premises ini untuk data yang sensitif.
Nah, arsitektur yang fleksibel ini juga penting untuk mengintegrasikan AI dalam berbagai sektor publik seperti perencanaan dan juga pengelolaan energi di kota. Penggunaan hybrid systems itu juga bisa menggabungkan keduanya, yang mana ini mendukung keterkaitan berbagai aplikasi seperti manajemen energi dan juga transportasi cerdas. Yang ketiga, dia membangun keterhubungan antar sistem untuk kolaborasi yang efisien. Kesesuaian antara sistem yang ada UI yang aksesibel dan juga inklusif. UI itu harus intuitif dan juga mudah diakses oleh semua orang. Misalnya untuk pegawai, UI itu harus menyederhanakan pengambilan keputusan berbasis data melalui dashboard yang interaktif. Untuk warga, misalnya terbuka yang mudah digunakan seperti chatbot berbasis AI yang akan mempermudah akses layanan publik. UI yang user friendly itu juga bisa membantu mempercepat adopsi teknologi AI oleh warga dan juga meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya itu pertimbangan teknologi. Di sini ada tiga komponen utama yang mendukung implementasi smart governance di Indonesia. Yang pertama yaitu integrasi IoT atau Internet of Things. Jumlah perangkat IoT di Indonesia sendiri terdapat 400 juta unit pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 678 juta perangkat pada tahun 2025. Fungsi IoT yaitu mengumpulkan data real time dari berbagai sumber seperti sensor lalu lintas dan alat pemantauan lingkungan. Contohnya di Jakarta, sensor IoT membantu memantau kemacetan dan mengurangi hingga 30% di beberapa titik. Selain itu, IoT juga digunakan untuk mendeteksi polusi udara dan memberikan peringatan dini. Selanjutnya, manfaat IoT ini dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memastikan respon yang lebih cepat terhadap masalah kontak. Komponen yang kedua yaitu AI dan machine learning. Fungsi AI sendiri yaitu untuk menganalisis data, memprediksi tren, dan mengotomatisasi proses pemerintahan. Contohnya di Jakarta sudah menggunakan AI untuk memprediksi kemacetan lalu lintas, sementara di Bandung menggunakan AI untuk memprediksi konsumsi air dan mendeteksi kebocoran. Nah, teknologi AI ini memungkinkan pemerintah merespon lebih cepat, mengelola sumber daya yang lebih efisien, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Ya, yang selanjutnya di sini ada pertimbangan teknologi dari keamanan cyber. Jadi keamanan cyber itu telah menjadi tantangan besar dalam penerapan smart governance di Indonesia. Dengan lebih dari 8 juta serangan cyber tercatat sejak awal tahun 2024. Ini menjadikannya negara kedua tertinggi terkena serangan cyber di Asia Tenggara setelah Vietnam. Nah, ancaman ini akan semakin meningkat dengan banyaknya perangkat IoT yang digunakan dalam aplikasi Smart City, yang mana ini akan rentan terhadap peretasan dan juga kebocoran data. Untuk itu, pemerintah perlu mengadopsi sistem keamanan canggih seperti AI untuk mendeteksi ancaman secara real time, serta menerapkan enkripsi kuat, autentikasi multifaktor, dan juga kebijakan privasi yang ketat. Oh, oke, selanjutnya untuk implementasi ini, untuk implementasi smart governance sendiri, membutuhkan strategi yang terintegrasi. Jadi di sini sudah ada 6 langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Di sini pemerintah perlu merancang kerangka hukum untuk melindungi privasi data warganya sehingga meningkatkan keamanan dan memastikan interoperabilitas antara sektor. Selanjutnya ada investasi pada infrastruktur teknologi. Di sini infrastruktur yang dimaksud seperti jaringan 5G, pusat data nasional, dan teknologi cloud computing. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Di sini pegawai pemerintahan itu juga perlu dilatih untuk memanfaatkan teknologi seperti AI, IoT, dan keamanan cyber. Nah, selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat di mana edukasi teknologi ini juga diperlukan dengan pemerataan akses digital terutama di daerah yang terpencil. Selanjutnya ada kemitraan strategis di mana yang dimaksud itu adalah kolaborasi dengan sektor swasta seperti perusahaan teknologi dan startup serta organisasi internasional yang dapat mempercepat inovasi dalam smart governance. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi atau uji coba berkelanjutan. Uji coba ini bisa dilakukan seperti di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, atau Bandung
untuk dijadikan proyek percontohan. Jadi evaluasi kinerja ini bisa juga berbasis KPI dan nantinya akan menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutannya. Boleh di next. Selanjutnya, sebagai inspirasi, kami memiliki studi kasus dari platform Xroad di Estonia. Jadi, platform Xroad di Estonia ini pertama-tama adalah infrastruktur digital yang memungkinkan komunikasi yang aman dan efisien antar lembaga pemerintahan. Di sini, dengan integrasi AI, Xroad ini memanfaatkan algoritma machine learning untuk mengotomatisasi verifikasi dokumen, menggunakan OCR, dan melakukan cross-referencing. Di sini, dari cross-referencing sendiri, data lintas basis pemerintah atau dengan penggunaan data lintas basis pemerintah, mereka itu mampu mengurangi waktu pemrosesan dokumen manual hingga 75%. Dan layanan publik ini menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, keberhasilan Xroad ini ditopang dengan 4 aspek pendukung. Yang pertama ada dukungan legislatif, ada infrastruktur teknologi, identitas digital nasional, dan pengembangan SDM. Jadi pada dukungan legislatif ini, pemerintahan Estonia ini mengesahkan Undang-Undang Transformasi Digital. Selanjutnya pada infrastruktur teknologi, investasi ini mereka lakukan besar-besaran dalam jaringan komunikasi yang berkecepatan tinggi. Selanjutnya pada identitas nasional, di sini mereka menggunakan sistem ID elektronik untuk mempermudah akses layanan daring bagi warga mereka. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia ini, mereka melakukan program pelatihan berkelanjutan untuk membangun budaya inovasi yang berkelanjutan di kalangan pegawai pemerintahannya. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi dampak dari proyek Xroad ini bagi pemerintah Estonia yaitu menghasilkan model tata kelola digital yang sangat efisien dengan 99,6% layanan publik tersedia secara daring, penghematan ekonomi tahunan sebesar 844 juta euro, dan tingkat kepuasan warga negaranya mencapai 98,7%. Jadi, kesuksesan proyek ini terletak pada pendekatan yang memadukan teknologi canggih, kerangka hukum yang mendukung, koordinasi antar instansi, dan fokus pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Boleh di next. Baik, selanjutnya pada dampak yang diharapkan, implementasi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem informasi smart governance memungkinkan analisis data secara mendalam yang dapat mendorong efisiensi dalam manajemen perkotaan. Dengan memanfaatkan penggunaan algoritma AI, pemerintah kota dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data, yang dimana teknologi AI menganalisis data real-time untuk mendeteksi tren dan pola sehingga memungkinkan pemerintah kota membuat keputusan yang relevan dan tepat waktu. Nah, yang kedua, pengawasan prediktif, yang dimana dengan algoritma prediktif, AI dapat mengidentifikasi potensi titik rawan kejahatan berdasarkan data historis. Hal ini memungkinkan penegak hukum mengambil langkah preventif untuk meningkatkan keselamatan publik. Nah, yang ketiga yaitu pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur secara real-time, yang dimana sistem berbasis AI mampu memonitor kondisi infrastruktur seperti lalu lintas, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan energi untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional. Nah, selanjutnya manfaat yang diharapkan untuk pemangku kepentingan. Yang pertama, di sini terdapat staf pemerintah yang dimana mereka mengharapkan manfaat yaitu efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan keamanan data dan infrastruktur. Nah, yang kedua yaitu warga negara yang dimana mereka mengharapkan manfaat yaitu transparansi yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, dan interaksi yang lebih personal dan responsif. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat secara keseluruhan, yang dimana mereka mengharapkan manfaat yaitu peningkatan keamanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Nah, dari penjabaran yang telah kami lakukan, kami mengambil kesimpulan, yaitu yang dimana transformasi digital melalui smart governance di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintahan dengan memanfaatkan AI, IoT, dan analisis data. Meskipun ada tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan cyber, digitalisasi seperti OSS telah mempercepat birokrasi dan pelayanan publik. Untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, perlu ada penguatan SDM dan kolaborasi antar sektor. Smart governance mendukung tata kelola yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.